Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eva Indriana yang akan menyampaikan materi tentang pengamatan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini merupakan unsur-unsur ekstern institusi yang secara mayoritas institusi itu tidak mampu mengendalikan dengan baik. Lingkungan ekstern institusi akan semakin tampak eksistensinya ketika institusi tersebut sering berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Suatu institusi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan ekstern institusi karena hal ini tidak akan bisa dihindari dalam pencapaian suatu target institusi. Lingkungan eksternal ini merupakan unsur-unsur ekstern institusi yang secara mayoritas institusi itu tidak mampu mengendalikan dengan baik. Lingkungan ekstern institusi akan semakin tanpa eksistensinya ketika institusi tersebut sering berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Suatu institusi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan ekstern institusi karena hal ini tidak akan bisa dihindari dalam pencapaian suatu target institusi. Institusi dalam mengamati lingkungan ekstern menjadi sangat urgent untuk dilakukan disebabkan beberapa hal, yaitu satu, faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian target institusi tidak selalu stagnan sesuai dengan kondisi tantangan zaman dan kemajuan teknologi. Dua, yaitu lingkungan ekstern institusi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam tingkatannya. Dan yang ketiga, adanya beberapa unsur tertentu yang tidak bisa ditebak dan dihitung sedemikian rupa bagaimanapun institusi tersebut cermat dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan ditemukan. Dan yang keempat, yaitu mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan lingkungan di luar walaupun dapat dipastikan akan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi institusi tersebut pada saat ini dan pada jangka panjang. Unsur-unsur lingkungan ekstern institusi yang mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu lingkungan ekstern institusi yang bersifat umum, di mana lingkungan ekstern institusi itu disebut umum karena ketika unsur-unsur tersebut berubah akan berpengaruh terhadap pencapaian target institusi, akan tetapi bukan hanya dihadapi oleh satu institusi melainkan juga dihadapi oleh institusi-institusi lainnya. Dan yang kedua, lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus. Lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus di sini suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi lainnya. Pengamatan lingkungan SDN dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, task environment, dan yang kedua, societal environment, yang ketiga, economic environment, dan yang keempat, technological environment, yang kelima, social environment, dan yang keenam, ecological environment, ketujuh, political environment, dan yang terakhir yaitu security environment. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.